Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Divana Odisa Sativa dengan NPM 2013053128. Yang kedua ada Mika Dea Agustin dengan NPM 2013053006. Yang ketiga ada Niluh Putu Suciari dengan NPM 2013053003 dan yang keempat ada Fajar Irawan dengan NPM 2013053085. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penentuan media dan sumber belajar. Mari kita simak video berikut ini. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini masih cukup luas dan mendalam, mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang digunakan untuk tujuan pembelajaran. Media pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan dalam pembelajaran dengan maksud untuk menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran dari sumber pendidik maupun sumber lain kepada penerima peserta didik. Secara umum media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Media visual adalah suatu jenis media yang semata-mata hanya memanfaatkan indera penglihatan peserta didik untuk menyampaikan pesan pembelajaran. 2. Media audio adalah jenis media pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. 3. Media audio visual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran dalam suatu proses kegiatan. 4. Multimedia adalah media yang melibatkan beberapa jenis media secara terintegrasi dalam suatu pembelajaran. Kriteria yang perlu dipertimbangkan guru atau tenaga pendidik dalam memilih media pembelajaran. 1. Ketepatan media dengan tujuan pengajaran. 2. Dukungan terhadap isi pelajaran. 3. Kemudahan memperoleh media. 4. Keterampilan guru dalam menggunakannya. 5. Tersedia waktu untuk menggunakannya. 6. Sesuai dengan taraf berpikir anak. Prinsip media pembelajaran. 1. Efektivitas. Pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan pada ketepatgunaan efektivitas dalam pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran atau pembentukan kompetensi. 2. Relevansi. Kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dengan tujuan, karakteristik materi pelajaran, potensi dan perkembangan siswa, serta dengan waktu yang tersedia. 3. Efisiensi. Pemilihan dalam dan penggunaan media pembelajaran harus benar-benar memperhatikan bahwa media tersebut murah atau hemat biaya tetapi dapat menyampaikan inti pesan yang dimaksud. Persiapan dan penggunaannya relatif memerlukan waktu yang singkat, kemudian hanya memerlukan sedikit tenaga. 4. Dapat digunakan. Media pembelajaran yang dipilih harus benar-benar dapat digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelajaran. 5. Kontekstual. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus mengedepankan aspek lingkungan sosial dan budaya dan mempertimbangkan aspek pengembangan pada pembelajaran life skills. Fungsi media pembelajaran. 1. Pemusat perhatian siswa. 2. Mengunggah emosi siswa. 3. Membantu siswa memahami materi pembelajaran. 4. Membantu siswa mengorganisasikan informasi. 5. Membangkitkan motivasi belajar siswa. 6. Membuat pembelajaran menjadi lebih konkret. 7. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 8. Mengaktifkan pembelajaran. 9. Mengurangi kemungkinan pembelajaran yang melulu berpusat pada guru. 10. Mengaktifkan respon siswa. Hakikat sumber belajar. Sumber belajar menurut Daging adalah segala sesuatu yang berwujud benda dan orang yang dapat menunjang belajar sehingga mencakup semua sumber yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar terjadi perilaku belajar. Sedangkan menurut Januszewski dan Molenda, sumber belajar adalah semua sumber termasuk pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dapat dipergunakan peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar dan meningkatkan kinerja belajar. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya. Selanjutnya yaitu fungsi dari sumber belajar. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas pembelajaran, yaitu melalui mempercepat laju belajar dan membantu pengajar untuk menggunakan waktu secara lebih baik.
Kemudian, mengurangi beban guru atau dosen dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah belajar murid atau mahasiswa. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, yaitu dapat melalui mengurangi kontrol guru atau dosen yang kaku dan tradisional. Kemudian memberikan kesempatan kepada murid atau mahasiswa untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran, yaitu melalui perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis, kemudian pengembangan bahan pembelajaran berbasis penelitian. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran, yaitu melalui peningkatan kemampuan manusia dalam penggunaan berbagai media komunikasi, kemudian penyajian data dan informasi secara lebih konkret. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu melalui pengurangan jurang pemisah antara pelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret, kemudian memberikan pengetahuan yang bersifat langsung. Yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, terutama dengan adanya media massa, yaitu melalui pemanfaatan secara bersama yang lebih luas oleh tenaga pendidik tentang kejadian-kejadian yang langka. Kemudian penyajian informasi yang mampu menembus batas geografis. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi usaha pemanfaatan alam sekitar sebagai sumber belajar, yaitu yang pertama, kemampuan tenaga pengajar. Yang kedua, kemampuan tenaga pengajar untuk dapat melihat alam sekitar yang dapat digunakan untuk pengajaran. Dan yang terakhir, kemampuan tenaga pengajaran untuk dapat menggunakan sumber alam sekitar dalam pembelajaran. Menurut Ray Gelut, sumber belajar berperan dalam: pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Dan yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan. Yang keempat, lebih memaksimalkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan pembelajaran secara seketika. Dan yang terakhir, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Oke, baik. Materi selanjutnya adalah pemilihan sumber belajar perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. Sumber belajar hendaknya dipilih berdasarkan tujuan apa yang akan dicapai dengan menggunakan sumber belajar tersebut. Ada beberapa kemungkinan tujuan penggunaan sumber belajar, antara lain untuk menimbulkan motivasi, memberikan informasi, mempermudah pemecahan masalah, dan untuk menguasai keterampilan tertentu. Yang kedua, ekonomis. Nah, jadi di dalam poin kedua ini, pemilihan sumber hendaknya mempertimbangkan tingkat kemurahan. Murah tidak berarti selalu harganya rendah ya. Misalnya, mengundang narasumber pakar dari kota lain untuk memberi ceramah meskipun biayanya tinggi, akan tetapi lebih murah daripada mengajak semua mahasiswa berkunjung ke tempat narasumber tersebut. Poin yang ketiga, praktis dan sederhana. Nah, sumber belajar praktis artinya mudah digunakan dan sederhana artinya tidak memerlukan berbagai perlengkapan yang canggih atau kompleks. Dan yang terakhir, atau poin keempat, yaitu mudah diperoleh. Jadi, sumber belajar yang baik adalah mudah diperoleh, baik dengan jarak tempat ataupun sumber belajar dengan pemakai, tetapi jauh jumlah belajar yang ada cukup banyak. Dan untuk materi selanjutnya, yaitu kriteria pemilihan sumber belajar menuntut, yaitu yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sumber belajar dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari dua tingkah ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang kedua, tempat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi.
Sumber belajar atau media yang berbeda, misalnya film dan grafik memerlukan simbol dan kode yang berbeda, dan oleh karena itu memerlukan dan keterampilan mental yang berbeda untuk memahaminya, agar dapat membantu proses pembelajaran secara efektif. Sumber belajar harus selaras dengan sesuai dengan kebutuhan, tugas pembelajaran, dan kemampuan mental pembelajar. Yang keempat, praktis, luas, dan bertahan. Nah, jadi poin ketiga ini sumber yang dipilih sebaiknya dapat dipergunakan dan kapanpun dengan perabotan yang tersedia di sekitarnya dan mudah dipindah kemana-mana. Dan yang terakhir, poin keempat, yaitu pembelajar terampil menggunakannya. Jadi, poin keempat ini, pembelajar harus bisa menguasai media ataupun sumber belajar tersebut. Cukup Sekian sekian dari kami. video Terima pembelajaran yang kasih. dapat kelompok 9 sampaikan. Kurang dan lebihnya kelompok kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.